Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa kebingungan saat melihat tampilan Microsoft Word? Nah, saya juga pernah. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di Microsoft Word. Nah, pertama-tama mari kita buka menu, buka dulu Microsoft Word-nya. Lagi loading ya. Nah, lalu membuat dokumen baru. Dokumen baru di sini ya. Ini adalah tampilan awal saat membuka Microsoft Word. Nah, di sini bagian ini nih paling atas pojok kanan atas ini ada menu Quick Access Toolbar. Di sini tombol save, tombol undo dan redo. Nah, lalu ini adalah menu bar yang terdiri dari home, insert, draw. Ini namanya adalah title bar. Title bar ini adalah nama dokumennya ya. Dan nama dokumen punya saya adalah dokumen 1. Nanti bisa diganti. Ini adalah menu ribbon. Selanjutnya adalah menu ruler atau penggaris. Nah, penggaris itu bisa ditemukan di menu view. Kita klik ini, maka muncul ya. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mengatur tata letak dokumen. Tuh, tata letak dokumen tuh beda 2 cm 2 cm ya. Lalu mengatur margin, identitasi, lalu posisi tab, serta penjelasan teks, gambar, dan tabel. Kayak kan kalau teks mah LL, kita geser, tuh ngikutin. Fungsinya untuk ini. Lalu ada menu tab di sini nih. Menu tab ini, jika kita klik di sini nih, tabulasi ya ini namanya, akan muncul seperti ini. Nah, ini tengah, ini kanan ya di sini. Saat kita ngeklik tab, tuh, ini tabulasi kiri ya. Tuh, ini tabulasi kiri. Kita tab lagi. Ini juga sama tabulasi kiri. Tuh. Ya, kelihatan jelas tuh. Kita tab lagi. Tab ada di keyboard ya. Ini akan ada di tengah teks ya. Karena ini tabulasi tengah nih. Kalau kita tab lagi, posisinya akan di kanan teks tuh. Ini tabulasi kanan nih. Itu adalah fungsi dari ruler dan menu-menu di sini. Ini buat desimal ya. Nah, pertama-tama mari kita bahas menu home-nya dulu ya. Menu bar home-nya dulu. Di menu bar home ini adalah fitur-fitur utama dalam mengolah tulisan pada lembar dokumen. Ini home ya. Kayak ada buat font, ubah font, ada yang untuk membesarkan kata, ada bold, ada italic, ada underline atau garis bawah gitu loh. Ini untuk nih kalau PPP pangkat 2 ya, 2. Ini nih fungsinya untuk membuatnya jadi pangkat atau jadi bawahan tuh, bisa pangkat, bisa jadi bawahnya ya. Kayak untuk rumus kimia dan sebagainya. Ini untuk membesarkan teksnya lebih mudah ya. Tinggal klik-klik ini. Kalau klik ini bisa langsung. Nah, ini buat ya jika kita kalian tahu otomatis tuh. Kalau kita klik ini di kitab uppercase, nah akan besar semua. Disesuaikan dengan tampilannya sini tuh. Jelas ya. Terus ada menu insert. Menu insert ini berisi fitur-fitur untuk menyisipkan objek ke dalam lembar dokumen. Menu insert ini. Lalu ada menu draw. Menu draw ini ya seperti namanya untuk menggambar tuh. Untuk tanda tangan juga bisa. Jelek sih. Terus ada ruler agar gambarnya sejajar tuh. Nah, ini adalah menu untuk menggambar di sini di draw. Lalu selanjutnya adalah menu desain. Nah, menu desain di dalam Microsoft ini tuh untuk mengatur dan mengubah tampilan. Nih, dokumen secara kesesuaian dengan tepat ya. Ada tema, ada warna, ada font nih, ada paragraph spacing. Putih open tuh. Sini. Lalu ada efek juga. Efeknya mungkin lebih baik dimatikan saja. Serta dapat menambahkan elemen watermark. Ini watermark ya di sini. Kalau mau ganti tinggal kita
Wait. Nah, iya muncul watermarknya. Nah, ini untuk watermark. Warna halaman. Ini warna halaman. Warna halaman ya. Tuh. Warna halaman. Dan batas halaman. Nih, back border ini. Oke. Oke, nggak muncul. Wait. Kita pilih yang ini. Pilihnya yang ini. Nih ya. Nah, tuh, muncul ya. Untuk batas halaman. Lalu ada layout. Layout ini berisi margin. Margin tuh sisi ini. Margin bisa sangat deket tuh, makin deket ya. Garis kertasnya, margin itu kayak antara sisi kertas dengan si teksnya. Oriented ini untuk mau landscape, ukuran bentuk kertasnya atau mau potret. Nanti bisa di print juga akan kelihatan. Ini ukuran kertasnya. Ini adalah kolom. Kalau kolom itu, jadi kalau kita saya klik kolom nih ya. Kolom 2. Jika ngeklik ini, tuh, akan berpisah di tengah, nanti muncul lagi di bagian kanan. Bagian sini nanti muncul lagi buat selanjutnya. Kita ke ini coba ya, kolom 3. Habis ini, oh nih, muncul di sebelahnya. Kita lewatkan saja dulu deh. Kita balikin semua ke awal ya. Ke 1. Nah, seperti semula. Lalu ada reference. Reference ini untuk membuat daftar isi, menambahkan tabel dan sebagainya ya. Ada mailings. Seperti namanya, ini buat email. Tapi ini sebelum saya terlalu pelajari, belum saya coba dulu juga, soalnya jarang. Ada review. Ini bisa membuat teks atau tulisan yang kamu buat ini dibaca. Ada di review, namanya juga diperbaiki kosakatanya. Spelling dan grammarnya diperbaiki, bisa ditranslate juga, diubah language-nya dan sebagainya. Accept dan reject, oke. Ada view. View ini mengubah mode di tampilan Microsoft ini. Nih, saya mau tuh. Ini bentuk buku ya. Kalau mau keluar pencet escape. Nah, ini dalam bentuk print. Ini bentuk web. Tuh tinggal ubah ininya. Kalau mau fungsinya dokumen ini buat apa gitu. Ini vertical, ini buat scroll, ada vertical, ada side off. Nanti pas kita nge-scroll kan ada tambahan lagi nih, CTRL enter. Nah, kalau side off nanti ke samping, kalau vertical kan ke bawah tuh. Ya. Ini ada ruler, ada grid itu tuh kayak gini. Ada navigasi pen, tapi nggak usah. Ruler aja tuh lumayan. Dan help ini ya untuk kontak support, feedback, show training, untuk dapat aplikasinya dan sebagainya. Ini ya, mencari tools-tools yang di sini kalau kamu lupa tempatnya di mana. Hanya itu saja yang bisa kasih tahu kan tentang menu-menunya. Untuk lebih lanjutnya nanti kan saya buatkan video yang berbeda. Terima kasih banyak semuanya.